Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Arya berdiri di sudut ruang dansa, menjauh dari silau lampu kristal yang memantul dari koridor marmer. Udara di dalam ruangan itu tebal dengan aroma sampahnya mahal dan parfum desainer. Pakaian kerjanya yang sederhana setelan gelap tanpa merek, hanya pas di badan seperti menjerit di tengah kerumunan yang mengenakan tuxedo sutra dan gaun rancangan kotur. 5 tahun sejak meninggalkan segalanya demi berdiri di samping wanita yang sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian ini. Pandangannya terpaku pada Siska, yang kini sedang tertawa kecil di dekat panggung utama. Tangannya menggenggam erat lengan seorang pria asing. Pria itu yang Arya ketahui bernama Dion, pewaris perusahaan logistik yang baru naik daun, memiliki aura kemewahan yang tidak perlu dipertanyakan. Jam tangan yang melingkari pergelangannya saja mungkin bernilai setara dengan aset gabungan Volts, perusahaan rintisan mobil listrik yang dengan darah dan air mata Arya dirikan. Semua yang Arya lakukan selama setengah dekade terakhir adalah untuk Siska. Meninggalkan nama besar Watson Group, menjauhi kekuasaan ayahnya, dan memulai dari nol sebagai sales mobil bekas. Tujuannya adalah membuktikan kepada dunia dan terutama kepada Siska bahwa cintanya adalah otentik, tidak disokong oleh kekayaan keluarganya. Hari ini, ia datang ke pesta ini dengan hati yang penuh harapan. Berpikir Siska mungkin merayakan kenaikan jabatan atau ulang tahun pertemanan mereka. Musik orkestra tiba-tiba mereda. Suara dentingan gelas di atas podium menarik perhatian ratusan tamu. Siska mengambil mikrofon. Wajahnya bersinar, namun bukan karena kebahagiaan yang biasa Arya lihat. Itu adalah kilauan ambisi yang baru, dingin, dan asing. Terima kasih semua sudah hadir, suara Siska mengalun, terlalu lantang dan bersemangat untuk sekadar pesta ulang tahun. Senyumnya terukir sempurna, bibirnya yang dihiasi lipstik merah tua memancarkan kebanggaan. Arya merasakan sesuatu yang tajam menusuk dadanya. Instingnya berteriak ada yang salah. Siska menoleh ke arah Dion. Pria itu tersenyum puas, memamerkan deretan gigi putih dan kekayaan yang tak terucapkan. Siska menggenggam tangan Dion, mengangkatnya tinggi-tinggi. Saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman yang paling penting dalam hidup saya, lanjut Siska, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Setelah melalui banyak pertimbangan, dan setelah menemukan belahan jiwa sejati saya, malam ini, di hadapan Anda semua, saya mengumumkan. Jantung Arya berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya terasa senyap. Udara yang tadinya panas kini terasa membekukan. Bahwa saya telah resmi bertunangan dengan Tuan Dion Maheswara. Teriakan kegembiraan dan tepuk tangan meledak seperti kembang api yang memekakan telinga. Lampu sorot membanjiri Siska dan Dion, mengubah mereka menjadi pusat alam semesta yang baru. Arya, si pendiri perusahaan F sukses yang memilih datang tanpa belembel, kini hanya menjadi bagian dari latar belakang, seorang tamu tak berarti yang berdiri di bawah bayangan pilar. Ia tidak merasakan kemarahan, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Itu adalah pengkhianatan yang dingin, telanjang, dan dipamerkan di panggung publik. Siska tidak hanya meninggalkannya, dia mempermalukannya. Dia memilih momen paling megah, di hadapan rekan bisnis, teman, dan saingan, untuk mengumumkan bahwa 5 tahun hidup Arya hanyalah sebuah kesalahan, sebuah periode yang kini harus ia hapus dan gantikan dengan sosok Dion. Mata Arya menyapu kerumunan, ada bisikan, tawa tersembunyi, dan tatapan kasihan yang menusuk. Beberapa wajah yang dikenalinya dari masa-masa awal mendirikan Volts kini menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mencoba memahami mengapa kekasih yang setia itu tiba-tiba mengumumkan pertunangan dengan orang lain. Siska dan Dion saling berciuman diiringi sorakan riuh. Saat Siska menarik diri, tatapannya tak sengaja berpapasan dengan Arya. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk melihat. Di mata Siska, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya sekilas kelegaan karena sandiwara yang ia pertahankan selama ini akhirnya usai. Dan kini ia bebas memasuki kehidupan yang sebenarnya ia dambakan. Rasa sakit itu tidak lagi tertahankan. Itu melampaui rasa patah hati. Itu adalah luka harga diri yang terbuka dan diinjak-injak di hadapan umum. Semua pengorbanan, penolakan warisan,
dan kerja keras di tahun-tahun awal, semuanya kini terasa seperti lelucon brutal. Arya mengalihkan pandangannya dari panggung. Ia bergerak perlahan, langkah demi langkah, membelah lautan manusia yang sedang sibuk bersulang dan bertepuk tangan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban seluruh gedung itu di pundaknya. Saat melewati meja perhiasan yang memamerkan cincin pertunangan Siska sebuah berlian besar yang berkilauan, Arya berhenti sejenak. Ia melihat refleksi dirinya yang kusam di permukaan kaca. Pria yang di cermin itu adalah seorang pendiri yang berhasil, seorang manajer andal, tetapi bagi Siska, dia hanyalah sales mobil yang gagal melepaskan diri dari kemiskinan. Latar belakangnya sebuah asumsi yang ironis, mengingat ia adalah cucu kesayangan dari konglomerat paling berkuasa di Asia. Arya tahu, ini bukan waktunya untuk berteriak atau membuat keributan. Kehinaan ini, ia akan bayar kembali dengan ketenangan yang mematikan. Ia akan membalas pengkhianatan ini bukan sebagai Arya si pendiri Volts, melainkan sebagai pewaris yang sebenarnya. Keputusan itu dingin, tajam, dan baru saja terukir di tulang sumsumnya. Arya berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan pesta yang seharusnya menjadi perayaan cintanya, kini menjadi panggung kehancurannya. Udara malam yang dingin di luar ballroom menyambut Arya seperti tamparan. Kontras yang menusuk antara kemewahan yang ia tinggalkan dan jalanan sepi di depannya memberikan kejernihan yang brutal. Dinginnya angin tidak mampu memadamkan api yang kini mulai membakar di dalam dadanya. Itu bukan lagi api kesedihan, melainkan bara kemarahan yang terkontrol. Arya berjalan tanpa tujuan di sepanjang trotoar, membiarkan kebisingan kota yang samar-samar meredam gema pengumuman Siska di telinganya. 5 tahun. 5 tahun ia hidup dalam kemiskinan yang direkayasa, menolak kartu kredit tanpa batas, menolak mobil mewah dari gudang keluarga, menolak koneksi bisnis yang dapat membuat perusahaannya sukses dalam semalam. Semua itu untuk membuktikan bahwa cinta Siska adalah murni, tidak terkontaminasi oleh nama Watson. Dia ingat malam di mana ayahnya, Tuan Besar Watson, menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Kau tinggalkan kekaisaran yang kubangun, Nak, demi gadis dari latar belakang yang kuragukan kesetiaannya. Saat itu, Arya memilih Siska. Ia berjanji akan kembali setelah membuktikan dirinya dan, yang paling penting, setelah membuktikan Siska. Ironisnya, Siska sendiri yang mengakhiri penantian itu dengan penghinaan yang paling menyakitkan. Arya berhenti di tepi taman kota. Ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya sudah dipenuhi pesan dan panggilan tak terjawab. Sebagian besar berasal dari satu nomor yang sangat ia kenal. Nyonya Kusuma, Ibu Siska. Ponselnya kembali berdering. Nama Nyonya Kusuma tertera jelas. Kali ini, Arya mengangkatnya. Arya, kenapa kau pergi begitu saja? Suara di seberang sana tidak terdengar menyesal, melainkan panik dan bernada menuntut. Seolah Arya adalah pelaku kesalahan terbesar malam itu. Apa yang kau harapkan, Nyonya? Suara Arya serak. Tetapi ketenangannya kini seperti es. Jangan bodoh, ini adalah peluang seumur hidup Siska. Dion akan memberinya segalanya. Bisnismu yang kecil itu, Volts. Maaf, Nak, tapi itu tidak sebanding dengan satu pun investasi Dion. Kau harus mengerti, ini bukan pengkhianatan, ini adalah realitas. Nyonya Kusuma mulai berbicara dengan nada yang cepat dan menghina. Kami sudah memperingatkanmu, kau terlalu lama bermain sebagai sales yang miskin. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Jangan coba-coba membuat keributan. Jangan hubungi Siska lagi. Jangan coba-coba mengacaukan pertunangan ini. Atau apa? Arya memotong. Suaranya tajam, mematikan. Nyonya Kusuma terdiam. Atau apa? Nyonya Kusuma, apakah Anda akan memanggil polisi untuk menangkap pewaris Watson Group? Atau Anda akan mencoba menghancurkan Volts? Perusahaan F yang nilainya 10 kali lipat dari perusahaan logistik calon menantu Anda? Jeda sunyi menggantung di saluran telepon. Nyonya Kusuma terengah-engah. Apa yang kau bicarakan, Arya? Kau mabuk? 5 tahun lalu, saya memilih untuk hidup sederhana demi membuktikan cinta putri Anda. Malam ini, putri Anda memilih untuk membuktikan bahwa saya seharusnya tidak pernah melakukan pengorbanan itu, ujar Arya. Ia menoleh ke belakang, melihat pantulan lampu kota yang megah. Sandiwara saya selesai. Arya memutuskan sambungan telepon. Ia tidak ingin mendengar pembelaan atau histeria Nyonya Kusuma. Pikirannya kini jernih. Identitas sales mobil yang mandiri sudah selesai. Pendiri Volts yang rendah hati pun sudah cukup. Sekarang,
Yang akan berdiri tegak adalah pewaris yang sesungguhnya. Arya memanggil taksi, bukan mobil mewahnya yang selalu siap sedia di garasi rahasia. Sepanjang perjalanan pulang ke apartemen sederhananya yang tetap ia pertahankan sebagai bagian dari sandiwara, ia mulai menyusun rencana. Balas dendamnya tidak akan gegabah. Itu akan menjadi pembalasan yang cermat, dingin, dan menghancurkan secara total. Keputusan pertama, mengungkap jati diri. Arya tahu, jika ia langsung mengumumkan dirinya sebagai ahli waris Watson Group, tidak ada yang akan percaya. Siska, Dion, dan ibunya pasti akan menertawakannya, menganggapnya frustrasi karena ditinggalkan. Mereka sudah terlalu lama terbiasa melihatnya sebagai pria sederhana yang berjuang. Maka, pengungkapan itu harus bertahap, namun tak terhindarkan. Langkah pertama adalah menunjukkan bahwa dirinya bukanlah pria yang bisa dihina. Bukan mantan sales yang bisa diremehkan oleh calon tunangan Siska. Keesokan harinya, dunia bisnis akan bangun dan menyadari bahwa pendiri Volts, perusahaan F yang misterius dan sukses, adalah pria yang sama yang dipermalukan di pesta pertunangan tadi malam. Saat taksi berhenti di depan gedungnya, Arya mengambil napas dalam-dalam. Di dalam kegelapan apartemennya, ia membuka brankas tersembunyi. Di dalamnya, bukan uang atau perhiasan, melainkan kartu identitasnya yang asli, yang bertuliskan nama lengkap dan posisi resminya sebagai bagian dari direksi Watson Group. Pria yang keluar dari taksi tadi adalah pria yang hancur. Pria yang memasuki apartemen itu adalah pewaris yang siap untuk perang. Siska, bisiknya, bukan sebagai kekasih yang terluka, melainkan sebagai saingan yang dingin. Kau membuat pilihanmu. Sekarang, mari kita lihat apa konsekuensinya. Ia mengeluarkan ponsel kedua, yang ia gunakan hanya untuk urusan Watson Group dan koneksi tingkat tinggi. Pesan pertamanya adalah untuk kepala tim keamanannya, yang selama ini menyamar sebagai staf kantor Volts. Perintah pertama, semua koneksi bisnis yang melibatkan nama Dion Maheswara dan perusahaan logistiknya akan diselidiki. Mulai sekarang, pasang blacklist di seluruh jaringan investasi kami. Malam itu, Arya tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam, bukan untuk meratapi cinta yang hilang, melainkan untuk merancang kehancuran imperium yang baru saja Siska pilih. Pria sederhana itu telah mati. Kini, yang tersisa hanyalah sang pewaris. Pagi datang membawa ketenangan yang menipu. Arya sudah berada di kantor pusat Volts, meski kantor itu sendiri hanyalah bagian kecil dari sebuah gedung perkantoran mewah yang disewa. Bukan karena tidak mampu membeli gedung, tetapi demi menjaga citra perusahaan rintisan yang efisien dan cepat berkembang. Pagi ini, meja kerjanya tidak lagi dihiasi dengan cetak biru motor listrik, melainkan dokumen-dokumen keuangan dan laporan koneksi global Watson Group. Arya memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir, bukan untuk kembali, tetapi untuk memberi mereka peringatan yang jelas sebelum badai finansial dimulai. Dia ingin melihat seberapa jauh arogansi Siska dan Dion akan membawa mereka. Arya menghubungi Dion lebih dulu, menggunakan nomor pribadinya yang jarang digunakan, yang seharusnya dikenali oleh Siska. Halo, siapa ini? Suara Dion terdengar malas, mungkin baru bangun tidur setelah perayaan semalam. Ada nada superioritas yang jelas dalam suaranya. Ini Arya? Jawab Arya singkat. Terdengar tawa serak dari ujung telepon. Oh, si mantan sales mobil. Sedang apa? Mencari diskon untuk sedan bekas. Dengar, Bung, selamat atas kebangkrutan emosionalmu, tapi jangan ganggu tunangan saya. Saya menelpon untuk memberimu satu peringatan. Suara Arya datar, tanpa emosi. Saya adalah pendiri Volts, perusahaan kendaraan listrik yang sedang naik daun. Sebaiknya kau putuskan pertunanganmu dengan Siska. Volts mungkin kecil di matamu, tapi jika kau terus mempermalukanku, aku akan pastikan bisnis logistikmu tidak akan bertahan sampai akhir tahun. Dion terdiam sesaat, lalu tawa kerasnya meledak, diikuti oleh suara wanita yang Arya kenali, Nyonya Kusuma. Dia bilang apa? Mau menghancurkan kita? Dion mengulanginya, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Hei, Arya, kau pikir Volts itu apa? Sepeda listrik yang kau rakit di garasi. Maaf, Tuan, tapi saya baru saja menerima suntikan dana 50 juta dolar dari investor baru. Dan kau? Kau masih menjual janji di balik mobil bekas. Nyonya Kusuma menyambar telepon. Arya, dengarkan ibumu Siska. Sudahlah, berhenti berhayal.
Volts itu adalah perusahaan kecil yang beruntung di tengah tren hijau. Kau mungkin punya uang receh, tapi Dion punya koneksi dengan BUMN dan kontrak impor-ekspor yang nilainya setara seluruh startup bodohmu. Jangan membuat dirimu semakin menyedihkan. Lupakan Siska, kami sudah terlalu baik membiarkanmu pergi tanpa keributan. Arya menutup mata. Kesombongan mereka begitu padat, begitu buta oleh ilusi kekayaan Dion, sehingga mereka benar-benar gagal melihat kebenaran yang jauh lebih besar. Mereka hanya melihat sales mobil, bukan pendiri, apalagi pewaris. Volts hanyalah langkah awal saya, ujar Arya, suaranya kini terdengar seperti belati. Sebenarnya, saya menelpon bukan hanya sebagai pendiri Volts. Saya adalah ahli waris tunggal Watson Group. Sebaiknya kau percaya, Dion, karena jika saya harus membuktikan identitas saya, harga yang harus kau bayar adalah seluruh nama keluargamu. Sunyi. Kemudian, Siska, yang tampaknya kini ikut mendengarkan, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bernada sinis, penuh penghinaan. Oh, ya Tuhan. Arya, sekarang kau menjadi pewaris Watson Group. Itu adalah lelucon terbaik di awal tahun. Siska berbicara, suaranya penuh ejekan. Kau yang menolak keluarga besarmu, sekarang kau mau mengaku? Jangan mencoba membuat Dion cemburu. Dia tahu betul kau tidak punya apa-apa selain mobil listrik murahan itu. Jangan buang waktu saya lagi. Tambah Dion, nadanya kembali percaya diri, bahkan jengkel. Kami sibuk merayakan pertunangan dengan investor asli, bukan dengan mantan kekasih yang patah hati dan berhalusinasi. Jika kau benar-benar Watson, tunjukkan buktinya. Tapi sampai saat itu, diamlah. Sambungan diputus sepihak oleh Dion. Arya menurunkan ponsel dari telinganya. Keheningan di kantornya terasa berat. Kemarahan yang sempat terangkat, kini ia tekan kembali, mengubahnya menjadi fokus yang dingin. Kata-kata mereka sales yang miskin, mobil listrik murahan, mantan kekasih yang berhalusinasi, semua itu terukir dalam ingatannya, menjadi bahan bakar untuk pembalasan. Mereka menantangku untuk membuktikan diri. Arya tidak akan membuang waktu lagi untuk membujuk. Dia akan membiarkan fakta yang berbicara, tetapi dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Keputusan Arya tegas, balas dendam tidak akan lagi bersembunyi di balik nama Volts yang baru. Akan digunakan jaringan Watson Group. Rencana untuk blacklist Dion dan perusahaannya harus dipercepat, dimulai dari sektor logistik dan transportasi, wilayah inti Dion. Arya mengalihkan pandangannya ke layar komputer, di mana sudah terpampang peta jaringan global Watson. Jari-jarinya mengetuk keyboard, membuka akses yang tidak pernah disentuh selama 5 tahun. Sebuah senyum dingin melengkung di bibirnya. Dion, kau ingin bukti? Kau akan mendapatkannya. Tangan kanan Arya mulai mengetik instruksi yang akan menggerakkan puluhan perusahaan di bawah payung Watson Group. Tujuannya, memastikan setiap pintu bisnis yang mungkin dibuka Dion akan tertutup di hadapannya. Ini bukan lagi tentang cinta, bisik Arya kepada dirinya sendiri. Matanya memancarkan tekad. Ini adalah tentang kehormatan dan kebenaran. Babak pengungkapan telah dimulai, dan Siska serta keluarganya adalah penonton pertama yang akan merasakan betapa kejamnya kebenasan itu. Jalanan yang remang-remang di depan blok apartemen mereka yang lama terasa asing di bawah lampu sorot Mercedes-Benz hitam yang baru. Tepat pukul 8 malam. Malam yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka 5 tahun lalu, kini menjadi panggung untuk duel terakhir. Arya turun dari mobil. Udara malam membawa bau masakan dari warung kaki lima di seberang jalan, aroma yang dulu selalu menyambutnya setelah hari yang panjang sebagai sales mobil bekas. Memori itu menghantamnya, tetapi Arya mengunci emosi itu, mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Masa lalu yang naif. Apartemen sewaan mereka berada di lantai 3. Tidak ada lift, Arya menaiki tangga besi yang sempit, setiap langkahnya berderit, bergema seperti peringatan. Di depan pintu coklat yang usang, Arya berhenti. Pintu itu tidak terkunci, Arya mendorongnya hingga terbuka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu meja kecil di sudut. Lampu yang sama yang selalu Siska gunakan saat wanita itu begadang menunggu Arya pulang. Siska sudah ada di sana. Wanita itu tidak lagi mengenakan gaun sutra mewah, melainkan sweater usang Arya, sweater yang selalu wanita itu kenakan saat mereka berbagi secangkir kopi instan di sofa reot itu. Siska duduk di atas sofa, tampak kecil, rentan,
dan diselimuti aura kesederhanaan yang menipu. Aroma di ruangan itu berbeda, bukan bau sisa masakan mewah, melainkan wangi sederhana aroma masakan rumahan kesukaan Arya, seolah Siska baru saja selesai memasak. Semuanya adalah jebakan psikologis yang disiapkan Siska dengan cermat. Sebuah upaya untuk memutar kembali waktu. Aku tahu kamu akan datang, bisik Siska, suaranya lembut, tanpa sedikit pun arogansi seorang sosialita. Arya tidak mendekat. Pria itu berdiri di ambang pintu, menjaga jarak, seolah Siska adalah virus yang mematikan. Kau memanggilku ke sini bukan untuk bernostalgia, Siska, ujar Arya. Suara Arya datar, menolak setiap emosi yang coba Siska ciptakan. Di mana dokumen itu? Siska tersenyum, senyum sedih yang palsu. Duduklah dulu, Eri. Aku membuatkanmu makanan kesukaanmu. Ingat, dulu, kamu selalu bilang tempat ini adalah satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah. Bahkan setelah kamu meninggalkan rumah besar ayahmu. Rumah adalah tempat kesetiaan berakar. Tempat ini, sekarang, hanyalah panggung sandiwara, balas Arya, menunjuk lurus ke arah Siska. Kau tahu aku tidak akan tergoyahkan oleh permainan emosional. Berikan dokumen itu, atau saya akan anggap kau hanya membuang waktu saya. Siska bangkit dari sofa, berjalan perlahan, langkah demi langkah, hingga hanya menyisakan jarak beberapa inci di antara mereka. Aroma sweater Arya yang lama, yang kini Siska kenakan, berusaha membangkitkan kenangan yang dalam. Pilihan apa? Kembalikan megalogistik ke posisi aman. Tarik semua blacklist Watson Group dari Dion. Batalkan semua perjanjian tender untuk votes dan berikan Dion kesempatan kedua, tuntut Siska. Setelah itu, saya akan kembali kepadamu. Kita akan mulai dari awal. Saya akan menjadi pendamping yang kamu butuhkan. Bukankah ini yang kamu inginkan, Arya? Kamu menghancurkan Dion karena kamu ingin saya kembali. Air mata Siska jatuh. Kali ini, air mata wanita itu terasa lebih nyata, dipicu oleh ketakutan akan kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya pria yang benar-benar bisa memberikannya kekuasaan tanpa batas. Arya menatap Siska, dari ujung rambut yang tertata rapi hingga ujung kaki yang berdiri di lantai kayu usang itu. Ekspresi pria itu adalah campuran rasa kasihan yang singkat dan penghinaan yang mendalam. Kau masih belum mengerti, Siska, kata Arya, suaranya sangat tenang, bahkan saat pria itu membalas tembakan. Saya datang ke sini bukan untuk mendapatkan dokumen palsu, dan jelas bukan untuk mendapatkanmu kembali. Siska tertegun. Palsu? Apa maksudmu? Arya tersenyum tipis, senyum yang sama yang pria itu gunakan saat mengumumkan kemenangan votes. Tentu saja palsu. Saya adalah seorang ahli strategi, 5 tahun aku hidup dengan ilusi kemiskinan itu. Tetapi saya tidak pernah sebodoh itu, Siska. Semua data penting votes, semua cetak biru yang kau sebut dicuri dari Watson semuanya sudah dienkripsi dan diamankan di server Watson Group. Arya mengambil langkah maju. Siska terpaksa mundur hingga punggung wanita itu menyentuh pintu. Klaimmu tentang pengkhianatan kecil terhadap ayahku itu hanyalah kebohongan manis yang dirancang untuk memeras. Aku tahu, tapi saya datang ke sini malam ini karena 2 alasan, Siska. Jeda yang diambil Arya terasa seperti hukuman gantung yang tertunda. Pertama, saya ingin memastikan seberapa jauh kau akan jatuh. Dan kau membuktikannya dengan menjual dirimu dan masa lalumu untuk sepotong kekuasaan yang tidak pernah kau pegang. Kedua, Arya mencondongkan tubuh, membisikkan kata-kata itu di telinga Siska. Nadanya dipenuhi dinginnya musim dingin. Saya datang untuk mengambil apa yang seharusnya sudah lama menjadi milikku, yang kau sembunyikan karena keserakahan. Siska bingung. Saya tidak menyembunyikan apa-apa lagi. Saya sudah memberimu cincin itu. Arya menggeleng. Pria itu menyentuh sisi sofa. Di bawah bantalan yang Siska gunakan untuk duduk, Arya menarik keluar kotak kayu kecil. Kotak yang selama ini Siska simpan. Kotak yang tidak Dion atau Nyonya Kusuma ketahui. Bukan berlian murahan itu, Siska, kata Arya, suaranya kini kembali pada kekuasaan. Ini, di dalam kotak itu bukan perhiasan, melainkan tumpukan surat dan buku tabungan lama atas nama Arya. Buku tabungan itu menunjukkan saldo 0. Itu adalah seluruh tabungan 5 tahun kerjaku sebagai sales yang jujur, sebelum votes berdiri. 5 tahun sandiwara ini. 5 tahun perjuangan. Kau menyimpannya sebagai kenang-kenangan, atau sebagai bukti bahwa kau pernah miskin bersamaku. Arya mengambil buku tabungan itu,
melemparkannya ke lantai kayu yang kusam, seolah itu adalah sampah. Kau bisa saja memiliki kekaisaran Watson, kau bisa saja memiliki cinta tulus yang bersedia melepaskan segalanya demi kamu, tapi kau memilih sandiwara Dion. Kau memilih ilusi di pesta itu. Dan sekarang, saya mengambil kembali semua yang kamu anggap milikmu dari masa lalu kita. Arya menatap mata Siska, yang kini dipenuhi kengerian yang nyata. Permainanmu selesai, Siska, tidak ada dokumen rahasia, tidak ada negosiasi, tidak ada tempat untukmu dalam hidupku yang baru. Nikmati kehancuran Dion, karena itu adalah harga tiketmu untuk melihat sang pewaris kembali. Arya berbalik, meninggalkan pintu apartemen terbuka lebar. Suara langkah pria itu menuruni tangga besi terdengar tegas, final, dan tanpa penyesalan. Siska ditinggalkan sendirian dalam kegelapan, dikelilingi oleh aroma masakan yang dingin dan buku tabungan kosong yang menjadi satu-satunya sisa dari cinta sejati yang wanita itu hancurkan dengan tangannya sendiri. Jebakan itu, ternyata, adalah jebakan bagi Siska sendiri. Kegelapan apartemen sewaan yang lama tidak bertahan lama. Siska, diambang histeria total, bergegas meninggalkan sarang kenangan yang kini terasa mencekik. Namun, kenyataan di luar jauh lebih kejam. Dion Maheswara telah mencapai titik terendah. Megalogistik kini berada di bawah kendali auditor pemerintah, dan aset keluarga disita untuk membayar utang dan denda yang menumpuk. Pria yang dulunya angkuh dan flamboyan itu kini hanya berkeliaran di apartemennya, mengigau tentang konspirasi Watson. Nyonya Kusuma, sang motor ambisi yang telah membawa Siska pada kehancuran ini, memutuskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah pertunjukan permohonan maaf yang maksimal. 2 hari setelah pertemuan yang menghancurkan itu, Siska, Dion, dan Nyonya Kusuma berdiri di depan gerbang perkantoran Fox. Fox, yang kini menempati salah satu menara paling bergengsi di distrik bisnis, adalah benteng kekuasaan Arya. Mereka menunggu selama 3 jam di bawah tatapan sinis para satpam dan tatapan menghakimi pejalan kaki. Siska mengenakan pakaian yang lusuh, Dion terlihat tidak dicukur, dan Nyonya Kusuma menangis tanpa henti. Akhirnya, mobil Arya meluncur keluar. Mercedes-Benz hitam itu bergerak perlahan di jalur keluar. Kaca gelapnya memancarkan ketidakpedulian yang total. Arya, tunggu, teriak Siska, berlari ke tengah jalan. Dion dan Nyonya Kusuma mengikuti, merangkak, putus asa. Mobil itu berhenti. Jendela kaca penumpang depan turun perlahan, mengungkap wajah Arya. Wajah yang tetap tenang, dingin, dan tampan. Pria itu tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan. Siska berlutut di aspal, tidak peduli dengan sepatu mahalnya yang kini kotor. Arya, tolong, ampuni kami, saya tahu saya salah. Saya serakah. Tapi ibu yang mendesakku. Dion, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya korban sandiwara kami. Tolong, nak, kami memohon. Watson Group bisa mengakhiri semua ini dengan satu telepon. Nyonya Kusuma ikut berlutut. Air mata dan makeup wanita itu luntur di wajah. Kembalilah pada Siska. Kami akan batalkan pertunangan ini. Kami bersumpah akan setia padamu. Dion, yang sudah tidak memiliki kehormatan yang tersisa, meraih pergelangan kaki Arya. Tolong, Arya, setidaknya biarkan perusahaan saya tetap hidup. Saya akan menjadi mitra terbaikmu. Saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Arya hanya menatap mereka. Pria itu menatap Siska, yang kini wajahnya memohon, mengingatkan pada wajah Siska saat wanita itu memintanya tetap tinggal 5 tahun lalu. Hanya saja, kali ini, permohonan Siska adalah tentang saham, bukan tentang cinta. Saya sudah memerintahkan tim hukum saya untuk mengurus Megalogistik. Perusahaan itu akan dilikuidasi, aset-asetnya akan dialihkan kepada pemegang saham yang sah. Sisanya akan digunakan untuk membayar kewajiban pajak yang gagal kalian penuhi, kata Arya, suaranya tenang. Tolong jangan, itu adalah warisan keluarga kami, teriak Dion. Warisan yang dibangun di atas kebohongan, balas Arya. Pria itu mengalihkan pandangan dari Dion ke Siska. Kau mencampakkanku di depan umum demi status. Sekarang, kau memohon di depan umum demi kekayaan yang baru. Itu bukan penyesalan, Siska, itu adalah keserakahan yang tidak pernah hilang. Arya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Satpam Fox yang berdiri siaga di pos gerbang. Usir mereka, perintah Arya, suaranya pelan tetapi sangat jelas. Pastikan keluarga Maheswara masuk daftar hitam di semua properti Watson Group.
Tidak ada pengecualian. Dan jangan biarkan mereka mendekatiku lagi. Jendela kaca itu naik dengan gerakan halus, memisahkan Arya dari dunia luar. Mobil itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan Siska, Dion, dan Nyonya Kusuma yang merangkak di aspal, diseret pergi oleh para satpam di bawah tatapan para pejalan kaki. Arya mengemudi, melewati kemacetan kota. Pria itu baru saja memenangkan pertarungan terbesarnya. Musuhnya telah dihancurkan, penghinaan telah terbalaskan. Namun, di dalam kabin mobil yang senyap itu, Arya merasakan kehampaan yang luar biasa. Balas dendam tidak membawa kepuasan. Itu hanya meninggalkan rasa logam yang dingin di lidah. Selama 5 tahun, Arya berjuang untuk Siska. Setelah pembalasan, Arya menyadari pria itu berjuang untuk ide Siska, yang ternyata tidak pernah ada. Arya memarkir mobilnya di tepi taman kota yang sunyi. Pria itu keluar, berjalan tanpa tujuan di bawah naungan pohon-pohon. Sendirian, benar-benar sendirian. Arya adalah pewaris dari kekayaan tak terbatas, pendiri perusahaan sukses, dan pembalas yang sempurna. Tapi pria itu adalah pria yang tidak punya siapa-siapa untuk berbagi kemenangan atau kesunyiannya. Saat Arya duduk di bangku taman, membiarkan bayangan malam menyelimutinya, sebuah mobil sedan limuzin mewah, yang lambangnya Arya kenal lambang perusahaan real estate terbesar yang merupakan salah satu klien utama Watson Group meluncur dan berhenti beberapa meter darinya. Seorang wanita parubaya turun. Wanita itu tinggi, elegan, dengan rambut prak terawat dan setelan biru tua yang memancarkan kekuasaan yang tenang. Aura wanita itu tidak sombong seperti Dion, tetapi jauh lebih mendominasi daripada Nyonya Kusuma. Dia adalah Nai Elvira Sanjaya, Ketua Dewan Direksi Sanjaya Property. Elvira berjalan mendekati Arya, sepatu hak tingginya berdentum lembut di atas paving block. Tuan Arya Watson, sapa Elvira, suaranya lembut, tetapi berwibawa. Saya sudah mengikuti kisah Anda. Pengembalian Anda ke puncak adalah salah satu yang paling dramatis dalam sejarah bisnis modern. Arya mendongak, matanya yang lelah menatap Elvira. Anda tahu siapa saya, Nyonya Sanjaya? Anda tidak datang ke sini hanya untuk memuji. Elvira tersenyum misterius. Tentu saja tidak. Saya melihat seorang pria yang baru saja memenangkan perang, tetapi menyadari kemenangan itu terasa hampa. Anda memiliki segalanya, kecuali satu hal, stabilitas yang tidak dapat diganggu-gugat, dan alasan yang baik untuk memblokir setiap wanita serakah yang mencoba mendekatimu. Elvira duduk di bangku di sebelah Arya. Tangannya mengeluarkan amplop tebal dari tas tangannya. Saya memiliki masalah yang sama, lanjut Elvira. Putra tunggal saya adalah seorang pemalas yang hanya tertarik pada pesta. Keluarga saya membutuhkan pewaris sementara yang memiliki reputasi tidak tercela seperti Anda, yang akan menjaga aset hingga putra saya matang. Dan Anda, Tuan Watson, membutuhkan perisai yang sempurna. Elvira meletakkan amplop itu di pangkuan Arya. Di dalamnya ada kontrak pernikahan. Pernikahan ini hanya di atas kertas, tanpa kewajiban romantis, hanya aliansi strategis. Anda mendapatkan perisai sosial dan aliansi bisnis yang lebih kuat dari Sanjaya Property. Dan saya mendapatkan kepastian bahwa aset keluarga saya aman di tangan menantu sejati. Arya menatap amplop itu. Kontrak pernikahan, sebuah aliansi dingin yang lahir dari perhitungan, bukan gairah. Itu adalah jawaban sempurna untuk mengakhiri drama Siska. Mengapa saya harus menerima, Nyonya? Saya sudah memiliki kekuasaan Watson. Karena kekuasaan Watson tidak bisa melindungi hati Anda dari drama, Tuan Watson, jawab Elvira. Tatapannya tegas. Dan kekuasaan Watson tidak bisa memberikan Anda alasan yang kuat untuk menolak Siska selamanya. Jika Anda bertunangan dengan Putri Sanjaya, Siska akan tahu bahwa semua jalan untuk kembali sudah tertutup secara permanen. Anda akan mendapatkan kembali kehormatan Anda di mata publik, dan yang paling penting, Anda akan mendapatkan kedamaian. Arya mengambil amplop itu. Rasa kertas yang tebal itu terasa dingin dan nyata. Kontrak itu adalah jalan keluar dari kesepian yang baru saja pria itu temukan setelah balas dendamnya selesai. Arya mengangguk, tanpa emosi. Di mana saya harus menandatanganinya? Elvira tersenyum puas. Selamat datang di keluarga, Tuan Arya Watson. Pernikahan ini akan diumumkan secepatnya. Arya memegang kontrak itu, sebuah harapan baru yang dingin namun terstruktur. Pertarungan asmara telah berakhir,
Dan kini, permainan kekuasaan yang lebih besar baru saja dimulai. Kontrak itu adalah lambang kembalinya Arya Watson, yang kini siap untuk melangkah maju, bukan sebagai kekasih yang terluka, melainkan sebagai ahli strategi yang kejam. Aula bunga kristal di Hotel Bintang 5 menyala dengan ribuan lampu gantung berlian, memancarkan kemewahan yang dingin dan terorganisir. Ini adalah pesta pengumuman kemitraan strategis antara Volts perusahaan kendaraan listrik Arya dan Sanjaya Property raksasa real estate yang dipimpin Nyonya Elvira. Namun, semua orang tahu, ini adalah pesta pertunangan Arya Watson dan Putri Sanjaya. Di panggung utama, Arya berdiri di samping seorang wanita muda bernama Putri, yang wajahnya tampak sopan dan formal. Putri adalah mitra bisnis, bukan kekasih, dan interaksi keduanya hanya sebatas anggukan dan senyum profesional, mencerminkan sifat transaksional dari kontrak yang mereka tanda tangani. Arya mengenakan jas tuxedo custom, aura kekuasaannya begitu tebal hingga mampu meredam kilauan berlian di sekitarnya. Beberapa langkah darinya, Elvira Sanjaya memandang bangga. Rencana wanita itu berhasil. Arya, sang ahli waris Watson yang kuat, kini terikat pada dinasti Sanjaya, melindungi kekayaan keluarga Elvira dari putranya yang boros. Tepat saat sampahnya mulai dituangkan, dan MC bersiap mengumumkan toast resmi, terjadi kegaduhan di pintu masuk. Semua kepala menoleh. Di sana, Siska berdiri. Wanita itu berhasil menyusup, mengenakan gaun pinjaman yang tampak terlalu mencolok dan tidak pada tempatnya di antara lautan setelan desainer kelas atas. Wajah Siska pucat pasi, namun matanya memancarkan tekad putus asa. Wanita itu berhasil menghindari pengawal Arya. Didorong oleh keyakinan terakhirnya, Arya tidak bisa bertunangan jika sudah terikat dengannya. Siska berlari ke tengah aula, tangan kanannya menggenggam selembar kertas lusuh. Kertas yang diambilnya dari kotak kenangan di apartemen lama, selembar kertas yang pernah mereka tanda tangani sebagai kontrak cinta sejati 5 tahun lalu. "Hentikan!" teriak Siska. Suaranya parau, memecah keheningan yang mahal itu. "Pernikahan ini tidak sah. Arya Watson tidak bisa bertunangan karena dia sudah terikat padaku." Para tamu, termasuk beberapa menteri dan konglomerat, berbisik heboh. Siska berjalan tegak menuju Arya, matanya berkaca-kaca karena perpaduan ketakutan dan harapan. "Lihat ini, Eri." Siska mengacungkan kertas lusuh itu. "Ini kontrak kita. Kita bersumpah di atas kertas ini untuk tidak meninggalkan satu sama lain sampai kamu membuktikan pada ayahmu bahwa saya layak. Kamu tidak bisa melanggarnya demi wanita lain." Putri Sanjaya tampak terkejut. Elvira Sanjaya mengerutkan kening karena marah, dan Arya hanya menatap Siska dengan pandangan yang membuat tulang wanita itu dingin. Pria itu tidak terkejut sama sekali. Arya mengambil mikrofon dari MC. Pria itu mengangkat tangan, meminta ketenangan. "Para hadirin sekalian," kata Arya, suaranya tenang dan berwibawa. 5 tahun lalu, saya pernah menandatangani selembar kertas janji. Itu adalah kontrak yang mengikatku pada janji untuk membuktikan cintaku. Janji itu saya tepati, tetapi kontrak itu, seperti cinta yang diwakilinya, sudah berakhir saat pihak lain memutuskan untuk mencampakkan janji itu demi berlian dan status. Arya menunjuk Siska dengan tatapan menghina. Dia mencampakkanku, menertawakanku, dan mempermalukanku di depan tunangan barunya. Kontrak itu berakhir pada saat yang sama hatiku hancur. Kemudian, dengan gerakan yang elegan, Arya mengambil sebuah dokumen lain yang disiapkan oleh Elvira. Dokumen itu adalah lembaran mengkilap dengan stempel Sanjaya Property yang kokoh. "Namun," lanjut Arya, suaranya menggelegar, "malam ini, saya menandatangani kontrak baru. Kontrak ini bukan tentang janji kosong atau cinta buta. Ini adalah kontrak legal yang mengikat diriku pada kemitraan sejati dan saling menghormati dengan Nona Putri Sanjaya." Arya menyerahkan dokumen itu kepada salah satu pengawalnya, lalu kembali menatap Siska. "Ini adalah perisai. Perisai yang memastikan wanita serakah sepertimu tidak akan pernah bisa mendekatiku lagi, secara emosional maupun finansial. Saya telah mengusir keluarga Maheswara dari industri ini, dan sekarang, saya secara resmi melarangmu hadir di pesta yang saya selenggarakan. Kehancuranmu, Siska, adalah harga yang harus dibayar untuk pengkhianatanmu." Arya memberi isyarat kepada pengawal, dan mereka segera bergerak untuk mengusir Siska. Siska menjerit, memohon,
tetapi tidak ada yang berani menentang perintah Arya. Saat keributan itu terjadi, tiba-tiba, pintu aula terbuka sekali lagi. Semua mata tertuju ke sana. Seorang pria tua, yang mengenakan setelan paling sederhana namun memiliki aura yang paling kuat dari siapapun di ruangan itu, masuk. Pria itu memiliki rambut prak, rahang yang tegas, dan mata yang menusuk. Keheningan yang tiba-tiba terjadi terasa lebih berat daripada sorakan apapun. Arya tersentak. Pria itu adalah Tuan Besar Watson, ayah Arya. Ayah Arya melangkah maju, didampingi dua pengawal pribadinya. Elvira Sanjaya segera membungkuk hormat, begitu juga semua tokoh penting di ruangan itu. Tuan Besar Watson berjalan menuju panggung, mengabaikan Siska yang sedang diseret keluar, dan berdiri di samping putranya. Ada kesalahpahaman kecil di sini, ujar Tuan Besar Watson, suaranya berat dan menggetarkan. Pria ini, katanya sambil menepuk punggung Arya, bukan hanya pendiri Votes. Tuan Besar Watson menatap lurus ke kamera wartawan yang tiba-tiba menyala. Dia adalah Arya Watson, ahli waris tunggal dari Watson Group. Kekuatan yang dia gunakan untuk menghancurkan keluarga Maheswara, itu baru 10% dari kekuatanku. Dan kehancuran itu sepenuhnya saya dukung. Tuan Besar Watson menoleh ke Arya, pandangannya melembut. Saya menentang hubungan Arya dan Siska bukan karena saya membenci latar belakang wanita itu. Saya menentangnya karena saya tahu cinta sejati tidak perlu dibuktikan dengan kemiskinan. Lalu, Tuan Besar Watson menatap Siska, yang tubuhnya kini berhenti berontak, mendengarkan dengan ngeri di dekat pintu. Putraku meninggalkan kekayaannya, bukan karena saya memaksanya, melainkan karena dia memilih. Arya ingin Siska melihatnya bukan sebagai pewaris, tetapi sebagai pria yang bisa membangun kekaisaran dari nol, demi cinta. Tuan Besar Watson mengangkat tangannya, suaranya kini penuh kesedihan, mengungkapkan rahasia terbesar itu kepada publik. 5 tahun dia bekerja sebagai sales mobil bukan karena dia melarikan diri tetapi karena dia membangun Volts dari garasi kecil dengan modal nol hanya untuk membuktikan kepadamu Siska bahwa dia sanggup memberikan apapun yang kamu inginkan dengan caranya sendiri tanpa bantuan ayahnya. Dia memilih menjadi miskin. Dia memilih perjuangan itu. Dia memilih semua itu. Demi kamu, mata Siska, yang kini sepenuhnya fokus pada Tuan Besar Watson, melebar. Kertas kontrak cinta di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Siska menyadari, Arya tidak pernah dipaksa menjadi miskin. Arya memilih menjadi miskin, sebagai pengorbanan tertinggi yang bisa diberikan seorang pewaris kepada wanitanya. Siska tidak hanya mengkhianati seorang sales mobil. Siska mengkhianati seorang pangeran yang menyerahkan mahkotanya. Hanya untuk wanita itu menjualnya demi berlian imitasi. Kehancuran Siska telah mencapai puncaknya bukan finansial, melainkan kesadaran moral. Ayah Arya mengangguk pada putranya, lalu berbalik kepada semua orang. Perayaan ini sah, dan bagi siapapun yang berani mengganggu putraku lagi, ancam Tuan Besar Watson, suaranya kembali tajam. Mereka tidak hanya akan menghadapi Votes, mereka akan menghadapi kekuatan penuh Watson Group. Arya menatap mata ayahnya, dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, pria itu merasa ada jembatan yang tersambung kembali. Pria itu mengangguk, mengakui ayahnya, mengakui identitasnya. Semuanya sudah terlambat bagi Siska. Koridor belakang hotel terasa dingin dan sepi, kontras tajam dengan kemewahan yang baru saja ditinggalkan. Siska terhuyung, bahunya sakit dicekik pengawal. Pengawal itu meninggalkannya begitu saja di dekat tempat sampah, kembali ke aula pesta yang hangat. Bukan rasa sakit fisik yang melumpuhkan Siska, melainkan kata-kata Tuan Besar Watson yang bergaung di benaknya. Dia memilih menjadi miskin. Dia memilih perjuangan itu. Demi kamu, 5 tahun. 5 tahun perjuangan yang Siska anggap sebagai beban, ternyata adalah bukti pengorbanan paling tulus. Siska tidak hanya meninggalkan Arya, Siska menampik mahkota yang ditawarkan Arya, mahkota yang ditempa Arya sendiri dengan keringat dan keahliannya, bukan warisan ayahnya. Siska teringat malam di apartemen lama, aroma masakan yang Siska masak untuk memanipulasi, dan buku tabungan kosong yang dilempar Arya ke lantai. Bukan buku tabungan Dion, bukan buku tabungan Nyonya Kusuma, tetapi buku tabungan hasil kerja keras Arya yang sebenarnya. Siska menyimpan bukti pengorbanan Arya itu, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai sindiran terhadap masa lalu mereka. Kini,
Penyesalan membakar Siska, bukan penyesalan karena kehilangan kekayaan, melainkan penyesalan karena kehilangan kehormatan, cinta, dan kepercayaan diri pada nilai-nilai yang sempat Siska yakini. Di belakang Siska, suara langkah kaki terdengar. Dion Maheswara, wajahnya merah padam, rambutnya acak-acakan. Kau dengar? Siska, kau dengar? Dia itu Arya Watson, pewaris Watson Group. Kita bisa mendapatkan segalanya jika kau tidak meninggalkannya. Dion mencengkram lengan Siska, matanya liar. Pria itu bukan lagi kekasih yang kecewa, tetapi partner in crime yang menuntut ganti rugi. Kau merusak segalanya. Kau bilang Arya itu miskin, bentak Dion. Air liur menyembur dari mulutnya. Siska menatap Dion. Selama ini, Siska melihat Dion sebagai simbol kekayaan dan status. Sekarang, Siska hanya melihat ketamakan yang menjijikkan, pantulan dirinya sendiri. Dion, suara Siska datar, dingin, kau tidak tahu apa-apa tentang kehancuran. Kau hanya kehilangan uang, aku kehilangan diriku. Siska menarik diri dari cengkraman Dion, lalu berlari tanpa tujuan di lorong sempit itu. Wanita itu tidak tahu kemana harus pergi, karena kini, seluruh dunia terasa seperti benteng Watson Group yang tertutup rapat. Di dalam aula pesta, suasana tegang perlahan mencair. Elvira Sanjaya, setelah memastikan Siska pergi dan ayah Arya memberi restu, mendekati Arya dan Putri. Tuan Watson, ini adalah kehormatan luar biasa, ucap Elvira, tersenyum bangga. Arya mengangguk singkat. Nyonya Sanjaya, aliansi ini akan menguntungkan kita semua. Tapi Putri, Arya menoleh pada tunangan kontraknya. Tolong terima permohonan maaf saya atas drama yang terjadi. Saya pastikan ini adalah kali terakhir. Putri tersenyum ramah. Tidak masalah, Tuan Watson. Drama Anda hari ini sudah memberikan publisitas terbaik bagi kemitraan kita, dan itu sangat berharga. Wanita itu memahami sifat hubungan mereka, murni bisnis. Putri adalah wanita yang dingin, cerdas, dan pragmatis kebalikan dari Siska yang emosional dan serakah. Setelah beberapa saat, Tuan Besar Watson meminta bicara pribadi dengan Arya di ruangan VIP. Ruangan itu sunyi, dihiasi ukiran kayu mahal. Kau sudah dewasa, nak, kata ayah Arya, menuangkan single malt whisky untuk Arya. Aku sudah melihat semua yang kau lakukan. Balas dendammu sempurna, dingin, dan efisien. Kau bukan lagi anak muda yang impulsif. Aku belajar dari pengkhianatan. Ayah, balas Arya, menerima gelasnya. Pengorbananmu dulu bodoh, tetapi ketegasanmu sekarang itu adalah kualitas seorang pemimpin sejati. Aku bangga, ucap ayah Arya. Pandangan Tuan Besar Watson tertuju pada cincin pertunangan di jari Arya. Kau benar-benar tidak mencintai Putri? Kontrak ini adalah perisai, ayah, jawab Arya. Satu-satunya cara untuk menghentikan Siska dan wanita lain sepertinya mendekat. Ini juga aliansi bisnis yang luar biasa. Ayah Arya tersenyum, cerdik, tapi seorang Watson tidak bisa hidup hanya dengan perhitungan. Kekaisaran ini membutuhkan pewaris sejati, bukan pewaris kontrak. Saya akan mengurusnya. Ayah, saat ini, fokusku adalah Votes dan Watson Group, tegas Arya. Pria itu menyadari, balas dendamnya hanya membersihkan masa lalu. Masa depan Arya, kekaisaran yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Di luar ruangan VIP, Tuan Besar Watson mengumumkan secara resmi bahwa Arya Watson akan segera mengambil alih kendali penuh Watson Group, bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai presiden direktur yang baru. Pengumuman itu mengakhiri spekulasi selama bertahun-tahun tentang suksesi kekuasaan. Arya Watson, sang pewaris yang kembali, berdiri di puncak kekuasaan, bebas dari rantai emosi dan pengkhianatan masa lalu. Kisah cintanya berakhir dengan kehancuran epik. Kisah dominasinya di dunia bisnis baru saja dimulai.